Jokowi memang sangat luar biasa. Dia benar-benar pemimpin tanpa beban. Bukan hanya kasus Jiwasraya dan Asabri yang terus dilibas, tapi harta yang dikuasai cendana satu persatu mulai dipreteli. Lihat saja beberapa waktu lalu, Taman Mini Indonesia sudah diambil alih oleh negara. Ini bukti keberanian kepemimpinan rezim Jokowi. Kalau dulu, mana berani? Siapa yang mengira si kurus krepeng yang dibilang pelanga-pelongo itu bisa berani seperti itu? Kata kunci dalam hidupnya, selalu tenang menghadapi masalah. Langkah tenang Jokowi itu membingkai strateginya, sehingga tampak kokoh dan tidak terombang-ambing oleh goncangan dan tekanan dari berbagai sudut. Jokowi tetap tenang menghadapinya. Paling dia bilang, gugat saja ke pengadilan. Enteng kan? Bayangkan, setelah Satgas BLBI memanggil Hutomo Mandala Putra atau dikenal Tommy Soeharto terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai 2,61 triliun rupiah. Kini Satgas BLBI berencana menagih kewajiban pelunasan tagihan dana negara kepada Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut. Mengutip yang dilansir cnnindonesia.com, rencana penagihan ini tertuang di dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI tertanggal 15 April 2021. Dalam dokumen tersebut, nama anak Presiden kedua Indonesia Soeharto itu masuk dalam 7 obligor atau debitur prioritas Satgas BLBI. Penagihan kepada Tutut atas pemberian dana negara kepada PT Citra CS yang terdiri dari PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Margatama Persada. Obligor atau debitur Siti Hardianti Rukmana, outstanding utang 191,61 miliar rupiah, 471,47 miliar rupiah, 6,51 US dollar, dan 14,79 miliar rupiah. Tulis dokumen tersebut seperti dikutip cnnindonesia.com. Dalam keterangannya, Tutut tercatat tidak memberikan jaminan aset kepada negara. Jaminan yang diberikan hanya berupa surat keputusan proyek. Secara rinci, utang Tutut kepada negara berasal dari PT Citra Mataram Satria Marga sebesar 191,61 miliar rupiah. Utang ini belum pernah diangsur sama sekali. Pengurusan utang didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 5 pada 2013. Pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Selanjutnya utang juga berasal dari PT Marga Nurindo Bakti senilai 471,47 miliar rupiah. Utang ini sudah pernah diangsur sekitar 1,09 miliar rupiah. Pengurusan utang juga didaftarkan di KPKNL Jakarta 5 pada 2010. Pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Terakhir berasal dari PT Citra Bakti Margatama Persada sebesar 14,79 miliar rupiah dan 6,51 juta US dollar. Pengurusan utang didaftarkan di KPKNL Jakarta 5 pada 2010 dengan pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kendati begitu, Tutut belum pernah dipanggil langsung oleh Satgas BLBI dalam beberapa waktu terakhir, seperti yang dilakukan Satgas ke Tommy Soeharto, adik kandungnya.
Nama lain yang sudah dipanggil Satgas BLBI untuk mengembalikan dana negara adalah Roni Hendrarto, Kaharudin Ongko, hingga Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. Waduh, sesak rasanya membaca berita ini. Ternyata betapa buruknya pengelolaan uang negara di zaman Soeharto yang kemudian masih disanjung-sanjung oleh mereka yang buta akan sejarah kelam Orde Baru. Malah dengan entengnya mereka menjual slogan, "Piye kabare, enak zamanku toh." Dasar. Coba bayangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, di zaman rezim Orde Baru, pengelolaan uang negara tidak tercatat dalam neraca keuangan negara. Nah, jika tidak tercatat dalam neraca keuangan negara, berarti potensi korupsi sungguh luar biasa. Jahat banget kan? Tidak heran nama Soeharto ditempatkan sebagai presiden terkorup sedunia. Berdasarkan temuan Transparency International 2004, dengan total perkiraan korupsi sebesar 5 hingga 25 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menyatakan menolak calon presiden yang mendukung pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Salah satu korupsi besar yang dilakukan Soeharto yakni penggunaan dana reboisasi Departemen Kehutanan dan Pos Bantuan Presiden. Dana tersebut digunakan untuk membayar 7 yayasan milik Soeharto, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Makanya kita patut bersyukur. Ternyata Allah masih sayang kepada bangsa ini dengan mengirim Jokowi sebagai pemimpin yang mau bekerja ikhlas untuk negeri tercinta. Kalau masih si mantan, ya nggak tahulah. Kita sepakat untuk menjaga Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Jangan biarkan orang-orang busuk menyebarkan kebencian dan hoaks di media sosial. Apalagi preman berjubah agama yang sering menggonggong di jalanan. Kuncinya hanya satu kata: lawan. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.